Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rizda Sakila. Pada kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai konsep perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada anak usia dini dan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di taman kanak-kanak. Oke, langsung saja pada kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di PAUD. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di taman kanak-kanak. Pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi bagi anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan yang sangat pesat atau menempati kedudukan Golden Age atau usia emas. ICT atau Information and Communication Technologies atau di Indonesia bisa dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu sistem di mana terdiri dari sistem informasi dan komunikasi. Lukas Dalam-Munir mengatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim informasi. Informasi yang disampaikan itu berupa pesan-pesan elektronik. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang mana terdiri dari hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan PAUD. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama dalam pembelajaran. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Yang ketiga, teknologi sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran atau literasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di pendidikan anak usia dini. Perkembangan teknologi yang amat pesat sehingga disebut sebagai suatu revolusi menjadikan peralatan komputer menjadi semakin ringkas tetapi mempunyai kemampuan yang sangat besar. Pada usia 0 sampai 2 tahun, pada perkembangan anak usia ini, anak mulai belajar mendengar dan mengenal sekitarnya dari rangsangan-rangsangan yang ditimbulkan melalui gerakan serta suara. Nah, pada usia 3 sampai 4 tahun, anak itu sudah mulai menggunakan kalimat yang hampir lengkap. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka menanyakan sesuatu hal. Pada usia 5 sampai 6 tahun, pengenalan dunia IT sudah lebih meningkat. Seperti pengenalan yang dapat berupa pengenalan perangkat keras komputer atau disebut hardware yang bisa dilihat dengan dipegang langsung oleh anak. Misalnya CPU, monitor, mouse, keyboard, dan printer. Pada usia 7 sampai 8 tahun, pengenalan dunia IT sudah pada tingkat program interaktif di mana anak sudah bisa berinteraksi langsung dengan program aplikasi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di taman kanak-kanak. Menurut Suwarsi, di mana dia mengusulkan kerangka pikir dan 5 prinsip dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan itu hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi dari pengguna. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung dengan manusia atau tatap muka, dengan lingkungan sosial budaya maupun dengan lingkungan alam. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, sehingga tidak hanya puas dengan konsumen informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun beberapa jenis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAUD antara lain misalnya pertama,
audio dan video player atau media audio yang mana berhubungan dengan pendengaran. Yang kedua, komputer merupakan perangkat yang melibatkan teknologi software dan hardware. Yang ketiga, internet yang merupakan layanan teknologi yang menyiapkan seluruh aplikasi dan informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber dan media pembelajaran. Berdasarkan pembahasan PPT dapat disimpulkan bahwa saat ini kita tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena telah menjadi bagian dari kehidupan dan kebutuhan kita. Pengembangan kemampuan anak usia dini dalam teknologi informasi dan komunikasi harus tetap dilakukan sesuai konsep pembelajaran anak usia dini, yakni belajar seraya bermain dan bermain seraya belajar. Materi maupun bahan ajar yang diberikan juga harus bervariasi dan tidak monoton dengan berbagai karakteristik teknologi informasi dan komunikasi. Cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai konsep perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada anak usia dini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.